Bab 3511, Rencana Julian. Pada saat ini, Julian, yang berada di luar penghalang udara, tersenyum tenang setelah menerima respons Sarah yang diam namun tegas. Dengan lambaian tangannya, sejumlah besar energi bawaan mengalir ke penghalang Sarah yang runtuh, memberinya tingkat energi baru dan langsung memulihkannya ke keadaan semula, sekaligus membuatnya lebih defensif. Seketika itu juga, Julian gemetar, memisahkan sisa jiwa Dewa Iblis, dan langsung memulihkan penampilan aslinya. Saudara Julian, apa maksud semua ini? Tanya sisa jiwa Dewa Iblis itu dengan tergesa-gesa, bukankah kita sudah bersatu sempurna, siap bertarung? Mengapa memisahkan kita sekarang? Diam kau sampah. Julian menyela dengan kesal, saat kita bergabung, kau terus mengoceh tanpa henti, itu sangat menyebalkan. Sambil mendengus, Dewa Iblis itu tertawa nakal, kau tidak ingin ketahuan, kan? Nah, aku bisa membantumu menutupinya. Julian mencibir dan mengabaikan pria yang kecerdasannya diragukan itu. Alasan kami tidak ingin mengekspos diri kami lebih awal adalah karena lawan kami tidak mengambil tindakan apapun. Sekarang, lawan bahkan telah memisahkan tingkat surga ke-40 dari alam seluruh surga, yang jelas berarti mereka sudah mengetahui segalanya. Jika Anda bersembunyi pada titik ini, Anda bukan hanya berpura-pura, tetapi juga dipermalukan. Tidak ada gunanya berpura-pura di depan mereka. Yang lebih penting lagi, jebakan besar 40 surga kini telah diaktifkan. Untuk menjebak dirinya dan istrinya, surga ke-49 telah mengirimkan lebih dari 40 kaisar di puncak alam Hunyuan sebagai garda depan dan mengaktifkan formasi uji. Jelas, ini bukan hanya masalah menjebak mereka. Mereka ingin menangkap semua metode tidak lazim yang telah mereka lepaskan, bersama dengan diri mereka sendiri, istri mereka, dan Dewa Iblis, ketiga ikan besar ini, bersama-sama. Dan, dengan kekuatan setara kaisar yang berjumlah 40 lebih, jelas bukan tandingan mereka. Dengan kata lain, dalam sebenarnya akan segera mengungkapkan diri, setidaknya kelima kaisar Dao Agung akan segera muncul. Pada saat ini, selain meningkatkan peluang yang dapat diciptakan istrinya dalam menghadapi pertempuran, mendorongnya untuk mengumpulkan 3 bunga di puncak dan sangat meningkatkan kekuatannya, dia sendiri tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kematian, dia harus memanfaatkan sepenuhnya kartu yang dimilikinya. Setelah berpikir sejenak, Julian memfokuskan indera ilahinya dan mengirimkan suaranya ke jiwa sisa Dewa Iblis yang terperangkap di ruang angkasa. Bagaimana kalau kita bertaruh? Kita bertaruh apa? Tanya sisa jiwa Dewa Iblis. Saat kita bersatu, aku bisa mengembalikan kelima energimu ke keadaan semula selama pertempuran, kata Julian, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Sisa jiwa Dewa Iblis itu terdiam sejenak, lalu mencemooh. Kau sendiri bahkan belum mencapai 5 elemen kembali ke asal. Bagaimana mungkin aku sama denganmu? Julian berkata dengan tegas, teknik 5 ki kembali ke asal milikku adalah leluhur dari kakek buyutmu yang memiliki teknik 5 ki kembali ke asal. Jiwa sisa Dewa Iblis. Aku juga bisa menunjukkan padamu sisi dirimu yang berbeda, Ani, 2 sisi dirimu yang berbeda. Julian menambahkan lagi, dan masing-masing lebih kuat dari dirimu sebelumnya. Sisa jiwa Dewa Iblis itu mengeluarkan suara, oh, yang pelan, lalu bertanya, apa sebenarnya maksudmu? Jika kita berdua bergabung, kekuatan kita cukup untuk menyapu bersih semua Grandmaster alam kekacauan primordial. Julian tersenyum dan berkata, jika kita menambahkan roh lonceng dan separuh dirimu yang lain ke dalam kombinasi ini, kita dapat menghadapi 5 kaisar Dao Agung. Kartu truf terakhir kita tentu saja istriku. Begitu dia berhasil mengumpulkan 3 bunga di puncak, kekuatan gabungan kita akan cukup untuk melawan 5 kaisar Dao Agung. Kata-kata Julian benar-benar menyentuh jiwa sisa Dewa Iblis, dan dia bertanya dengan suara gemetar, apakah? Apakah kau yakin? Tentu saja, kau bisa memilih untuk tidak berjudi. Julian mengangkat bahu. Begitu 5 kaisar Dao Agung muncul, aku akan membiarkanmu menyatu dengan separuh dirimu yang lain, tetapi apakah kau berhasil melarikan diri pada akhirnya bergantung pada takdirmu sendiri. Setelah mendengar itu, sisa jiwa Dewa Iblis tersebut terdiam. Tidak ada yang lebih mengetahui kekuatan 5 kaisar Dao Agung selain dirinya. Tanpa bantuan Julian dan Yin Yi, bahkan jika dia bersatu kembali dengan wujud aslinya dan kembali ke dunia, hasil akhirnya hanyalah dia akan disegel kembali. Sekarang, Julian telah membaginya menjadi 2, dengan satu bagian bergabung dengan Julian dan bagian lainnya dengan roh lonceng, cukup untuk menciptakan 2 pembangkit tenaga transenden yang dapat bersaing dengan 5 kaisar Dao Agung. Selain itu, mereka tidak perlu bekerja sama, kekuatan supranatural mereka sudah tercipta di ruang primordial. Fakta bahwa mereka baru saja memusnahkan lebih dari selusin Grandmaster alam kekacauan primordial sekaligus sepenuhnya menunjukkan kekuatan mereka. Jika, selain itu, mantra 3 bunga Yin Yi berkumpul di puncak berhasil diselesaikan, maka peluangnya setidaknya 50/50 untuk melawan 5 kaisar Dao Agung. Ini adalah satu-satunya dan cara terbaik untuk mematahkan jebakan dan konspirasi ini. Keberhasilannya benar-benar bergantung pada pertempuran yang akan datang. Setidaknya, Julian telah memanfaatkan sebaik mungkin semua sumber daya yang dimilikinya. Setelah ragu sejenak, sisa jiwa Dewa Iblis itu menghela napas pelan, aku menyetujui permintaanmu, tetapi aku juga berharap kau bisa mengabulkan satu permintaanku. Julian, bicaralah. Jangan bertarung sampai mati. Jiwa sisa Dewa Iblis memberi instruksi, kerjasama kita kali ini tidak bertujuan untuk membunuh 5 kaisar Dao Agung. Mencari kesempatan untuk melindungi diri kita sendiri dan melarikan diri adalah prioritas utama. Mendengar itu, Julian langsung tertawa terbahak-bahak. Apa yang kau tertawaan? Tanya sisa jiwa Dewa Iblis itu dengan tidak sabar.
Ada yang tidak beres, kata Julian dengan penuh emosi. Dewa iblis yang suka berperang dan brutal itu ternyata telah belajar menjadi cerdas dan menggunakan otaknya. Kau, jiwa sisa dewa iblis itu berkata dengan kesal, kekuatan kita sudah tidak mencukupi. Bertarung sampai mati hanya akan membawa kita pada penghinaan. Kau sudah mengumpulkan 3 bunga di puncak kepalamu. Seiring waktu, kelima energi itu akan kembali ke asalnya dan kau akan menjadi lebih kuat. Ketika saat itu tiba, membalas dendam ini akan semudah membalikkan tanganmu. Waktu berpihak padamu, itulah sebabnya mereka terburu-buru untuk menyiapkan cobaan hidup dan mati bagimu. Kamu harus menyadari hal ini. Aku mengerti, Julian tersenyum, tapi aku mengerti bahwa aku perlu memiliki kekuatan untuk melawan. Jiwa sisa dewa iblis. Tidak ada jalan untuk menghindar. Karena 49 surga telah menciptakan tontonan yang begitu megah dan memasang jebakan yang begitu besar dan cerdik, bagaimana mungkin mereka tidak mempertimbangkan setiap aspeknya. Namun, Julian tidak bisa memberitahu jiwa sisa dewa iblis tentang hasil yang tak terhindarkan ini, karena dia tidak bisa menggoyahkan moral pasukannya. Jiwa sisa dewa iblis adalah fondasi dari perjuangan putus asa mereka kali ini, jika tidak, mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang sama sekali. Tepat saat itu, Julian tiba-tiba mendengar teriakan jiwa sisa dewa iblis. Daofu, kau seorang wanita, bagaimana bisa kau bersikap tidak pantas? Suara roh lonceng tiba-tiba terdengar, jadi, meskipun nenekmu tidak meremehkanmu, justru kamulah yang pertama kali meremehkan nenekmu. Kau seorang wanita, aku tidak akan menyatu denganmu, kata sisa roh dewa iblis itu dengan sedih. Apakah aku tidak punya harga diri? Mendengar perdebatan itu, Julian menarik indera ilahinya dan mendongak. Dia melihat roh lonceng mencengkeram telinga sisa jiwa dewa iblis dan melepaskan kekuatan ilahinya. Setan itu menjerit kesakitan, berulang kali memanggil, Saudara Julian. Baiklah, kata Julian dengan kesal, Dewa Iblis, jika kau memang saudaraku, dengarkan aku. Roh lonceng memiliki pengalaman bertempur yang jauh lebih banyak daripadamu. Dia akan membawamu untuk membunuh kaisar yang tersisa. Mungkin kita masih memiliki secercah harapan untuk menerobos di sini. Ini adalah masalah hidup dan mati bagi kita. Mendengar ucapan Julian, Dewa Iblis yang awalnya sangat tidak senang, sedikit melunakkan ekspresinya. Saudara Julian, aku sudah 2 kali merasuki wanita demi dirimu, kau tidak bisa. Julian mengulurkan tangannya ke dadanya dengan tak berdaya dan mengangguk sedikit. Melihat hal itu, Dewa Iblis langsung mendapatkan energi, dan dalam sekejap, dia menyatu dengan roh lonceng. Hei, bisakah kamu sedikit lebih lembut? Sebelum roh lonceng selesai berbicara, dia didorong oleh Dewa Iblis dan bergegas keluar. Melihat itu, Julian meletakkan tangannya di belakang punggung dan tersenyum puas. Sebelum 5 Kaisar Dao Agung tiba, biarkan roh lonceng menyatu dengan jiwa sisa Dewa Iblis untuk mengalahkan sekitar 20 kultivator alam kenaikan agung yang tersisa di puncak alam kekacauan primordial. Ini akan menguji kekuatan mereka dan memungkinkan mereka untuk melatih kemampuan ilahi yang baru mereka tempa, mencapai 2 tujuan sekaligus. Tepat saat itu, Julian merasakan gerakan aneh di tubuhnya, dan kemudian dia dirasuki oleh sisa jiwa Dewa Iblis. Kau tampak sangat tidak sabar, kata Julian sambil tersenyum. Musuh lama kita telah tiba, jiwa sisa Dewa Iblis itu memperingatkan. Lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Setelah mendengar itu, Julian berbalik dan melihat ke kehampaan. Di titik tertinggi surga ke-40, diiringi suara bangau, seekor bangau berwarna-warni perlahan turun dari kehampaan. Di punggungnya duduk sesosok dewa berambut perak yang mengenakan jubah tauis hitam putih, memegang botol pembersih seputih salju, ekspresinya tenang dan tenteram saat ia perlahan mendekat. Bab 3512, Reuni dengan 15. Julian mengerutkan kening sambil mengamati lelaki tua yang menunggangi derek itu. Siapakah lelaki tua ini? Sisa jiwa Dewa Iblis itu mengirimkan pesan, salah satu dari 5 Kaisar Dao Agung, peringkat ketiga, Kaisar Dao Daren yang mengendalikan gerbang moralitas. Saudara Julian, hati-hati. Bajingan tua ini licik. Dia selalu berbicara tentang kebaikan dan kebenaran, tetapi sebenarnya penuh dengan kejahatan, tipu daya, dan rencana jahat. Kau bisa jatuh ke dalam perangkapnya jika tidak hati-hati. Mendengar itu, Julian menunjukkan ekspresi aneh. Julian, 49. Lelaki tua yang menunggangi bangau itu mengelus janggutnya, memandang Julian dari atas ke bawah dan memperlihatkan senyum ramah. Julian menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada 5 orang terpilih di seluruh langit dan berbagai alam, tetapi hanya kaulah yang memiliki 3 bunga di puncaknya. Lelaki tua yang menunggangi bangau itu berkata dengan penuh persetujuan, ini di luar dugaan kami dan telah membuatmu terkenal di seluruh langit dan berbagai alam. Julian tetap tidak terpengaruh. Sambil mendesah panjang, lelaki tua yang menunggangi derek itu perlahan mengangkat liontin giok yang berkilauan. Apakah kamu tahu ini apa? Julian. Itu adalah liontin giok hukum Dao primordial, jiwa sisa Dewa Iblis itu menyampaikan. Saudara Julian, aku khawatir ke-15 saudara yang paling kau khawatirkan berada dalam bahaya besar. Bajingan, diamlah. Julian dengan tidak sabar menyela jiwa sisa Dewa Iblis dengan pesan telepati, kau berusaha keras untuk memikat dan memprovokasiku, kurasa kau memiliki motif tersembunyi yang lebih besar daripada orang tua ini. Sisa jiwa Dewa Iblis, omong kosong. Tak satu pun dari 5 Kaisar Dao Agung adalah orang baik. Jika kau percaya omong kosongnya, itu sama saja dengan. Sebelum dia selesai berbicara, Julian menggunakan energi bawaannya untuk sepenuhnya menekan pria itu.
Kemudian, Julian melihat liontin giok di tangan lelaki tua yang menunggangi bangau itu. Apakah Anda salah satu dari 5 kaisar Dao Agung? Akhirnya, kau mau bicara. Lelaki tua yang menunggangi derek itu mengelus janggutnya dan tertawa terbahak-bahak. Bagus, kau akhirnya menyerangku bahkan sebelum kita bertemu. Ini membuktikan bahwa kecerdasanmu jauh melampaui si bajingan yang kerasukan itu. Mendengar itu, Julian belum selesai berbicara ketika tubuhnya tanpa sadar berkedut, sebuah protes dari sisa jiwa Dewa Iblis. Perkenalkan diri kalian, kata Julian kepada lelaki tua yang menunggangi bangau itu. Aku tidak bisa membedakan nama-nama kalian, seperti 1, 2, 3, 4, 5, atau Kaisar Dao. Pria tua yang menunggangi bangau itu terkekeh dan mengangguk, Anda bisa memanggil saya Kaisar Daren Dao. Bukankah 15 sudah menyebutkan nama saya kepada Anda? Julian mengangkat bahu, tidak membenarkan maupun membantah. Kalau begitu, bicaralah dengannya dulu. Dengan lambaian tangannya, Kaisar Daren mendorong liontin giok itu ke depan Julian. Saat Julian dengan santai meraih liontin giok itu, semburan cahaya warna-warni yang menyilaukan dan cemerlang muncul di depan matanya. Detik berikutnya, sosok dari hukum Dao Agung ke-15 muncul di hadapan mereka. Dia masih setampan dan seanggun seperti biasanya, tetapi dia mendapati dirinya berada di tempat yang aneh dan asing. Julian, kita bertemu lagi. 15 berkata sambil tersenyum tipis. Julian terkejut dan buru-buru bertanya, Senior 15, ada apa denganmu sekarang? Aku baik-baik saja, kata 15 sambil tersenyum. Meskipun aku dibatasi, setidaknya aku belum jatuh ke tangan orang-orang seperti Ronan. Mendengar itu, Julian mengerutkan kening, jadi kau sedang bersama Senior Taichu sekarang. Ya, sepertinya Wenwei telah melihatmu. 15 menarik napas dalam-dalam, aku meminta Taisi untuk mengirimkan indera ilahimu ke alam Taiksu. Apakah kau mendapatkan sesuatu? Julian terkejut, kau tahu itu. 15 mencemooh, bukankah aku sudah terlalu mengenal temperamenmu? Julian tersenyum tenang, kau telah membuka jalan bagiku, tetapi bisakah kau meramalkan situasi ini? Tidak, 15 menggelengkan kepalanya tanpa daya, sebenarnya, kami telah berusaha mencegahmu jatuh ke dalam bencana seperti itu, tetapi kamu adalah manusia, bukan senjata sihir di bawah kendali kami, dan kami tidak dapat memanipulasimu sesuka hati. Mendengar itu, Julian terdiam. Dia tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Haruskah dia berterima kasih kepada para dewa ini atas niat baik mereka? Aku tidak punya banyak waktu, mari langsung saja ke intinya. 15 menatap Julian dengan saksama, untuk mengatasi malapetaka ini, kau punya 2 cara. Ceritakan padaku. Julian mendengarkan dengan penuh perhatian. Kalian punya 3 strategi, terbaik, sedang, dan terburuk. 15 berkata, kata demi kata, strategi terbaik adalah memotong lengan sendiri untuk menyelamatkan raja. Apa maksudmu? Julian menyipitkan matanya. Dengan kemampuanmu, ditambah istrimu Yin Yi, kau lebih dari mampu untuk membasmi semua sekte jahat dan sesat di 40 langit. 15 berkata dengan tegas, selagi masih ada waktu, segera bunuh semua sekte sesat dan iblis yang telah melarikan diri. Setidaknya, tangkap mereka hidup-hidup dan segel kembali mereka. Kedua kekuatan ini hanyalah umpan yang digunakan untuk memikatmu. Sekarang setelah kau termakan umpan itu, kau harus menerima semuanya, membuat mereka yang mencoba menangkapmu terdiam dan tak berdaya. Yang lebih penting lagi, Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan keberanian, kemauan, dan tekad Anda di jalan yang benar. Kemudian Anda, sang terpilih, akan berdiri di atas keempat orang terpilih lainnya dan menjadi pemimpin paling cemerlang dari garis keturunan Dao Agung. Mendengar itu, Julian melengkungkan bibirnya membentuk senyum jahat. Memanfaatkan kekuatan orang lain untuk melawan mereka, mengganti satu hal dengan hal lain, ini memang strategi yang paling brilian. Namun, bagi Julian, tidak ada ruang untuk sentimentalitas di antara sekte-sekte yang tidak ortodoks ini. Mereka bertindak atas perintah, jadi membunuh mereka bukanlah masalah besar. Tetapi Dewa Iblis berbeda. Namun, di mata para tetua di 49 surga ini, jalan-jalan yang tidak lazim dan para iblis ini sama-sama merupakan malapetaka dari jalan iblis, dan keduanya tidak dapat diabaikan. Meskipun Julian ingin menerapkan kebijakan terbaik ini, dia sama sekali tidak mampu mengambil keputusan tersebut. Setelah memahami hal ini, Julian mengangkat alisnya dan bertanya lagi, bagaimana dengan strategi tengah? 15 perlahan menutup matanya, menunjukkan sedikit rasa terkejut, dan langsung berbicara. Strategi tengahnya adalah membawa serta 2 leluhur Dao dari sekte-sekte yang tidak ortodoks, sisa jiwa Dewa Iblis, dan Yuan Yi, lalu membawa mereka ke istana Dewa Wuji di 49 langit untuk konfrontasi di tempat. Mendengar itu, Julian sedikit menyipitkan matanya, apakah ini strategi jalan tengah yang selama ini mereka tunggu-tunggu? 15 tiba-tiba terdiam. Biar ku bawa 2 leluhur Dao dari sekte sesat dan Dewa Iblis ke atas sana, dan kita harus menghadapi si ikan mati di pengadilan. Julian berkata dingin, menghadapi apa? Bagaimana kita akan menghadapinya? Masing-masing dari mereka adalah dewa tertinggi dengan kemampuan luar biasa dan kekuatan untuk mengubah keadaan dalam sekejap. Apa yang terjadi dengan metode-metode yang tidak lazim ini? Siapa yang melepaskan mereka? Siapa yang memecahkan segel Dewa Iblis dan siapa yang melepaskannya? Tidakkah satu pemikiran ilahi saja sudah cukup untuk mengungkap semua ini? Karena itu hanya sebuah wawasan yang sekilas, mengapa repot-repot berkonfrontasi? Itu tidak ada gunanya sama sekali. 15 itu membuka mulutnya, tetapi ragu-ragu untuk berbicara.
Aku mengerti maksud mereka, kata Julian dingin. Jika aku benar-benar menggunakan strategi jalan tengah ini, aku hanya akan jatuh dari satu jebakan ke jebakan lain, dan ke dalam jebakan yang tidak akan pernah bisa kulepaskan. Sambil menatap Julian, 15 bertanya dengan suara gemetar, jadi, kau benar-benar akan memilih pilihan terburuk. Apakah aku punya pilihan? Julian mengangkat bahu dan bertanya sambil tersenyum, mereka semua adalah dewa-dewa agung yang dapat mengendalikan nasib setiap makhluk hidup, bahkan sebab dan akibat. Namun aku, Julian, bukanlah makhluk hidup biasa. Aku adalah diriku sendiri. Jika jalan di depan tidak lurus, maka aku akan menegakkan badan dan berjalan cepat. Betapapun banyaknya kesulitan dan bahaya, atau betapapun banyaknya duri yang ada, aku tidak akan pernah berbalik. 15 menengadahkan kepalanya dan menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya, dia memahami Julian. Alasan dia mengajukan 3 strategi ini adalah untuk melihat apakah mungkin mengubah situasi, dan sekaligus untuk menguji apakah Julian benar-benar bertekad. Kini tampaknya jika Julian memilih strategi yang lebih unggul atau lebih rendah, dia tidak akan lagi menjadi Julian seperti di masa lalu. Bab 3513, Intimidasi dari Roh Lonceng. Setelah hening cukup lama, 15 dalam gambar itu tiba-tiba menggerakkan tangannya, dan sejumlah besar energi bawaan mengalir ke tubuh Julian. Melihat itu, mata Julian langsung membelalak. Senior 15, apa yang kau lakukan? Aku tahu aku tidak bisa mengubahmu, dan aku juga tidak bisa mengubah kebuntuan saat ini. 15 berkata dengan suara berat sambil menyalurkan energi bawaannya kepada Julian, namun aku tetap teguh mendukungmu, karena aku percaya bahwa selain dirimu, tidak ada makhluk lain yang dapat memberi manfaat bagi semua makhluk hidup di dunia dan membersihkan kekotoran langit. Sembari mereka berbicara, 15 mentransfer energi bawaannya ke Julian dengan kecepatan yang semakin cepat, membuat energi bawaan itu semakin terkonsentrasi. Awan kelabu berkumpul di langit, 10.000 lonceng berbunyi serempak, di atas asal mula, alam pertempuran seni bela diri. Kelahiran kembali tulang emas, tubuh palsu 7 warna, transformasi Tao menjadi alam, Mahayana tertinggi. Setelah membaca 2 baris teks pada prasasti kuno di puncak, 15 menyalurkan hampir seluruh energi bawaannya ke tubuh Julian, seketika menyeretnya ke kehampaan dengan energi bawaan yang sangat besar. Dia duduk bersila dengan mata tertutup. Saat energi bawaan yang sangat besar terus menghilang, tubuh 15 secara bertahap menjadi transparan, dan bahkan wajah tampannya pun secara bertahap menjadi kabur. Di sampingnya, Kaisar Darren, yang menunggangi Bamau, menyaksikan semua ini terjadi. Wajahnya yang dulunya ramah dan lembut kini menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Di kejauhan, roh lonceng dan Dewa Iblis, yang sedang memusnahkan Kaisar yang mulia, juga berhenti bertarung pada saat ini. Bersama dengan beberapa Kaisar yang mulia yang tersisa, mereka juga melihat ke arah sana dengan sangat terkejut. Saudara Julian, kita akhirnya akan mencapai puncak Mahayana. Seru jiwa sisa Dewa Iblis itu dengan gembira. Roh lonceng menghela napas pelan, tingkat kultivasi Mahayana tertinggi ini diperoleh dengan mengorbankan nyawa 15, dan aku khawatir itu masih belum cukup. Sisa jiwa Dewa Iblis itu terkejut, 15, apakah itu hukum Dao Agung yang baru? Roh lonceng tetap diam. Anak muda ini tidak buruk. Dewa Iblis menghela napas pelan, sayang sekali dia terlalu cerewet. Seandainya dia memiliki setengah dari ketegasan saudaraku Julian dalam membunuh, aku pasti sudah mendorongnya untuk menjadi kaisar. Roh lonceng mencibir dan dengan santai mengayunkan pedang panjang di tangannya. Dengan beberapa bunyi gedebuk yang teredam, kepala para kaisar yang terluka, yang masih dalam keadaan linglung, langsung digulingkan ke tanah. Detik berikutnya, roh lonceng melambaikan tangannya, mengumpulkan semua jiwa dari 20 lebih kaisar menjadi satu bola dan melemparkannya langsung ke arah Sarah di dalam bunga teratai raksasa. Sebuah hadiah untukmu, protagonis wanita. Saat mereka sedang berbicara, roh lonceng tiba-tiba muncul di hadapan Kaisar Darren. Saat Kaisar Darren melihat roh lonceng, ketenangan awalnya langsung digantikan oleh keterkejutan dan kekaguman. Saat itu, roh lonceng bersikap arogan dan penuh amarah. Setelah terdiam sejenak karena terkejut, Kaisar Darren berbalik, turun dari derek, dan berlutut di depan roh lonceng dengan bunyi gedebuk, terlalu takut bahkan untuk bernapas. Itu jarang terjadi, kata roh lonceng dengan sinis, bahwa masih ada orang yang mengingatku. Kaisar Darren gemetar, butiran keringat halus muncul di dahinya, seolah-olah ia diliputi rasa takut yang menembus hingga ke lubuk jiwanya. Roh lonceng mengabaikannya dan menoleh ke arah Julian di kehampaan, yang diselimuti oleh energi bawaan yang tak terhitung jumlahnya. Kau telah mengubah alam kenaikan agung puncak kekacauan primordial dari semua surga menjadi sesuatu yang bukan manusia maupun hantu, bukan dao maupun hukum, seolah-olah siapapun bisa mencapai kenaikan agung puncak kekacauan primordial dan memperoleh dao tertinggi. Sekarang sepertinya sudah waktunya untuk memperbaiki keadaan, bukan? Kaisar Darren buru-buru mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara gemetar, baik, Tuan. Aku tidak ingin ikut campur, kata roh lonceng, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Tapi ini menyangkut jati diriku yang sebenarnya. Aku adalah dia, dan dia adalah aku. Tak ada dewa yang bisa memaksa kami. Kaisar Darren mengangguk perlahan, butiran keringat jatuh dari dahinya seperti tetesan hujan, namun ia tetap diam seolah gemetar ketakutan. Aku tahu, kata roh lonceng perlahan, tangannya di belakang punggung, sekarang kau memiliki duniamu sendiri, hak untuk mengendalikan wilayahmu sendiri, dan kau bisa mengabaikan kami, para dewa kehampaan. Tapi jangan lupa, siapa yang menciptakan dunia tempat kau tinggal. Aku tidak bisa mengendalikan hal-hal lain, tetapi jika kau membunuh diriku yang asli, semua yang kau miliki akan lenyap dalam sekejap.
Wajah Kaisar Darren berkedut saat ia bersujud ke dalam kehampaan. Dewa Pencipta, kami mendukung Julian, tetapi kekuatan kami tidak mencukupi, jadi. Bukankah kalian semua merindukan kembalinya Wuji? Roh lonceng melirik Kaisar Darren, hanya jika dia kembali, posisi kalian akan tetap tidak berubah selamanya. Kaisar Darren gemetar, menundukkan kepalanya begitu dalam hingga wajahnya tidak lagi terlihat. Ini adalah pertanyaan jebakan. Menjawab tidak itu salah, tetapi menjawab iya bahkan lebih salah. Karena kedua cara itu salah, sebaiknya saya menunggu putusannya saja. Tinggalkan separuh kultivasimu, kata roh lonceng, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Lalu kembalilah dan beritahu Dewa Lembah bahwa ada beberapa hal yang perlu ditangani. Aku tidak keberatan dengan ujian, tetapi aku keberatan menggunakan ujian untuk mengecualikan mereka yang berbeda. Jika kalian semua berpikir bahwa Wuji dapat kembali dan mendapatkan kembali kendali atas Jalan Agung, maka kami, 9 pencipta kekosongan, bukanlah sekadar pajangan. Pada saat itu, kita tidak akan lagi peduli dengan banyaknya makhluk dan dewa di langit. Jika kita bertindak, semuanya akan kembali menjadi ketiadaan. Kaisar Darren gemetar dan buru-buru mengangkat kepalanya, Dewa Pencipta, aku. Roh lonceng bergumam setuju, dan hanya dengan sekali pandang, Kaisar Darren segera menyatukan kedua tangannya, mengirimkan aliran energi bawaan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arah Julian. Detik berikutnya, Julian diselimuti oleh energi bawaan yang lebih padat dan lebih kuat, dan seluruh tubuhnya berputar semakin cepat di dalamnya. Bab 3544, Puncak Mahayana. Pada saat itu, Julian, yang dikelilingi oleh bola cahaya warna-warni, merasa seolah-olah dia telah memasuki dunia lain. Di dunia ini, ia memiliki energi bawaan yang sangat besar dan tak terhitung jumlahnya untuk diserap, tak habis-habisnya dan tak terbatas, memungkinkannya untuk memadatkan diri menjadi bentuk apapun dan menciptakan apapun yang diinginkannya. Namun, ia memilih untuk memulihkan jam aslinya terlebih dahulu. Dengan mudah, pecahan-pecahan lonceng purba di dalam ruang angkasa berkumpul dari segala arah, dan di bawah fusi energi bawaan, ditempa kembali menjadi lonceng baru, yang perlahan berputar, bersinar dengan cahaya suci 1000 warna. Dengan seruan terkejut, Julian bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin itu 1000 warna? Mungkinkah lonceng asal mula telah diturunkan tingkat kekuatannya? Dengan sedikit mengerutkan kening, Julian membalikkan tangannya, dan energi primordial yang sangat besar dan tak terhitung jumlahnya menyelimuti lonceng asal primordial yang baru di tempat itu. Dalam sekejap, lonceng asal mula meletus dengan dentingan yang jernih dan merdu, berlipat ganda dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dan kemudian berkumpul di langit, dengan 10.000 lonceng berdering serempak. Setelah melihat ini, Julian tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Motto yang terdiri dari 32 karakter pada prasasti kuno di puncak gunung itu kembali terlintas di benak saya. Awan kelabu berkumpul di langit, 10.000 lonceng berbunyi serempak, di atas asal muasal, alam pertempuran seni bela diri. Tulang emas terlahir kembali di nirvana, tubuh ilusi 7 warna, tahu berubah menjadi alam, mahayana tertinggi. Detik berikutnya, Julian perlahan menutup matanya. Tiba-tiba, awan kelabu memenuhi ruang kosong di tempatnya berada, disertai kilat dan guntur. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah adegan Julian memulai perjalanan kultivasinya, yang ditampilkan secara sekilas, memperlihatkan semua proses dan peristiwa di sepanjang jalan. Di dalam, malapetaka kausal bertabrakan satu sama lain, akhirnya memunculkan lebih dari selusin bola energi malapetaka, yang tiba-tiba ditelan oleh awan abu-abu tebal di kehampaan. Segera setelah itu, di dalam awan kelabu, kilat dan guntur menjadi semakin dahsyat, menakutkan, dan memekakkan telinga. Pada saat yang sama, pemandangan di hadapan mata Julian bergeser ke alam surga primordial, memperlihatkan semua yang telah dialaminya di dunia kegelapan. Perjuangan hidup dan mati dengan Minho, runtuhnya dunia leluhur, pertempuran langsung dengan dewa jahat, hingga Sarah muncul dengan dao surgawi gelap, membangkitkan kembali saudara dan sahabat dalam pertempuran, melanggar hukum surga, dan dipaksa untuk bereinkarnasi lagi. Adegan itu kembali membeku, dan cobaan karma di dalamnya bertabrakan sekali lagi. Cobaan berat melayang ke awan kelabu, secara bertahap mengubahnya menjadi abu-abu kehitaman. Adegan berubah lagi, menunjukkan Julian meninggalkan dunia gelap dan memasuki dunia purba yang lebih maju, yaitu 3.000 dunia purba besar dan segudang dunia purba kecil. Jalur jiwa, alam pemakaman, warisan Yan Fei, menghadapi pengejaran dan penjarahan gerbang primordial. Mereka bertemu dengan makhluk ilahi, menemukan Skynet, dan memasuki gerbang nomor 1 di dunia. Kemudian terjadilah pertemuan Sander, Ardam, dan Sarah Cerah. Proses evolusi ini sangat cepat, tetapi tiba-tiba melambat setelah Julian mengalami cobaan dan menjadi manusia emas. Tampaknya ini adalah momen titik balik terbesar dalam perjalanan kultivasi Julian. Sejak saat itu, Julian bukan lagi kultivator biasa, tetapi terikat erat dengan dendam dan kasih sayang dari semua dunia. Selama proses ini, puluhan bola energi lainnya, yang berkilauan dengan cahaya, terbang ke awan abu-abu, mengubah awan abu-abu gelap semula kembali menjadi abu-abu. Jelas, ini karena sebab karma dan karma positif lebih besar daripada musibah, sehingga mengurangi tingkat keparahan musibah tersebut. Evolusi selanjutnya itulah yang membentuk peristiwa dan tokoh utama dalam sekte nomor 1 di dunia. Linda, Stere, Albert, dan bahkan ujian lonceng ilahi pavilion asal, berhasil mendapatkan lonceng asal yang asli. Pada saat itu juga, lonceng-lonceng purba yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan sekali lagi berdentang dengan keras dan merdu.
Dengan setiap dentingan lonceng, Julian merasakan jiwanya maju dan berkembang, dan kekuatannya pun langsung meningkat. Kemudian muncullah penipu roh lonceng, yang menandai awal perjalanan gemilang di dunia asalnya, menentang langit dan membangkitkan berbagai kekuatan. Gambar tersebut membeku di sini, dengan 4 karakter segel besar, Putra Dao, memenuhi seluruh bingkai, bersinar dengan pancaran kesucian. Namun yang lebih mengejutkan Julian adalah bahwa dengan munculnya roh lonceng palsu, ia benar-benar mewujudkan dirinya dalam berbagai bentuk yang tak terhitung jumlahnya, seperti lonceng purba aslinya, memenuhi seluruh ruang hampa, tak bergerak dan tak bergeming, tidak marah maupun gembira. Meskipun tampak hidup, ia seolah membeku dalam waktu. Namun, ia bukanlah sosok 7 warna, tubuh bayi perempuan itu hanya dikelilingi oleh cahaya merah tua, yang jelas menunjukkan bahwa ia adalah avatar yang masih berupa wujud awal. Namun kemudian, saat adegan itu berlangsung, cahaya yang terpancar dari roh lonceng berubah dari satu warna menjadi 2 warna, lalu menjadi warna ketiga, sebelum menghilang dan runtuh, hanya untuk terlahir kembali sekali lagi. Julian memahami bahwa saat ia memasuki lapisan ketiga gurun tandus, di perairan keruh 300 juta, roh lonceng terlahir kembali untuk membantunya merebut pedang jiwa iblis 9 meter dari pagoda cahaya emas. Segera setelah itu, tulang emasnya muncul. Itu adalah tulang emas hitam dan putih, ditempa oleh 2 tetua jiwa yang tersisa, satu hitam dan satu putih, dari bawah 300 juta air keruh, menggunakan kekuatan alam pertempuran seni bela diri dan kekuatan kekacauan purba. Kemudian muncullah kemunculan pertama tubuh emas tertinggi. Evolusi, dan evolusi terus berlanjut, dan dalam sekejap mata, satu generasi manusia dan peristiwa pun berlalu. Tulang-tulang emas, tubuh emas tertinggi, tubuh ilusi roh lonceng, dan lonceng asal mula yang muncul di kehampaan runtuh dan terlahir kembali dan hancur lagi. Hingga evolusi terakhir, lonceng purba asli mengungkapkan keadaan aslinya yang terkondensasi di pusatnya, dan roh lonceng berevolusi dari cahaya aslinya yang hanya memiliki sedikit warna menjadi cahaya ilahi yang beraneka warna seperti sekarang. Tulang emasnya dan tubuh emasnya yang agung, yang dipelihara oleh energi bawaan, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tiba-tiba terdengar suara mendengung saat mutiara ilahi primordial dan mutiara ilahi alam pertempuran Dao bela diri menyatu menjadi satu, membentuk mutiara ilahi baru yang sangat besar. Dikombinasikan dengan warisan Kaisar Bayangan Darah, ia menyatu menjadi tingkat Ki yang tidak perlu diidentifikasi, dan disebut Ki tanpa batas. Pada saat itu, Julian tiba-tiba membuka matanya dan menusukkan mutiara ilahi tanpa batas yang menyatu ke tulang emasnya dengan satu pukulan telapak tangan. Detik berikutnya, tulang emas itu memancarkan cahaya warna-warni yang menyilaukan, bersinar terang dan memikat. Segera setelah itu, tulang-tulang emas yang bersinar terang mulai berputar dengan cepat, pertama-tama menyerap cahaya ilahi berwarna-warni dari roh lonceng, lalu menelan roh api dan roh angin secara bersamaan. Tiba-tiba, di bawah hamparan energi tak terbatas yang luas, tulang-tulang emas itu bersinar dengan cahaya yang lebih menyilaukan daripada beragam warna cahaya ilahi, seketika menerangi seluruh ruang misterius tersebut. Melihat ini, Julian tampak sangat terkejut. Karena sekarang, dia mendapati dirinya tidak mampu mengendalikan tulang emas ini, dan dia tidak tahu bentuk apa yang akan diambilnya saat berevolusi. Boom! Dengan suara yang tiba-tiba dan nyaring, roh angin adalah orang pertama yang terlempar dari tulang-tulang emas yang berputar cepat, melayang bersila di kehampaan, memancarkan segudang cahaya suci. Segera setelah itu, roh api dilempar ke sisi lain, di mana dia juga duduk bersila dengan mata indahnya terpejam. Secara bertahap, kerangka emas terpisah dari 2 tubuh roh tersebut. Di bawah selubung energi tak terbatas yang tak terhitung jumlahnya, setiap tulang emas diperkuat oleh energi tersebut. Terima kasih, Tuan, akhirnya aku menjadi klon Anda. Saat roh angin selesai berbicara dengan suara gemetar, seluruh tubuhnya tiba-tiba diselimuti oleh angin biru yang pekat, dan dia lenyap dari tempat itu dalam sekejap. Detik berikutnya, tubuh daging baru tiba-tiba tumbuh di atas tulang emas yang ditinggalkannya. Bukan, itu bukan tubuh daging, melainkan tubuh emas tertinggi yang ditempa dari energi tanpa batas. Sama seperti dia, Fire Spirit juga sedang mengalami transformasi total. Melihat ini, mata Julian membelalak kaget. Menurut pemahamannya, untuk mencapai puncak alam hunyuan, bukankah seseorang setidaknya harus memiliki 8 klon fisik? Namun sekarang tampaknya hanya ada 2 klon fisik, roh lonceng dan roh api, dan mereka sama sekali tidak mirip denganku. Apa yang sebenarnya terjadi? Tepat saat itu, dari dalam kerangka emas yang berputar cepat, disertai suara mendengung, sesosok figur yang sangat cantik perlahan muncul. Ia dikelilingi oleh 100.000 warna cahaya, lebih menyilaukan daripada bintang-bintang dan alam semesta, dan aura suci serta agungnya cukup untuk membuat semua makhluk hidup di dunia bersujud dan menyembah. Kau, mata Julian membelalak tak percaya saat melihat ini. Bab 3545, Perselisihan mengenai Saudara Taois. Sosok cantik itu tiba-tiba mengibaskan rambut panjangnya yang terurai, sambil mengedipkan mata lebar kepada Julian. Apa, kau belum pernah melihat tubuh palsu secantik ini sebelumnya? Aku versi perempuanmu. Julian. Roh lonceng, apakah gadis ini benar-benar roh lonceng? Dia benar-benar berbeda dari dirinya yang sebelumnya, kini menjadi versi perempuan dari jati dirinya yang sebenarnya. Meskipun sangat cantik, dia tetap terlihat canggung. Julian terbatuk pelan 2 kali, agak malu, dan berkata, jangan seperti ini. Aku tahu kau bisa berubah menjadi berbagai bentuk, tapi seperti ini. Aku menyukainya. Roh lonceng melirik Julian dengan angkuh, lalu memukul kepala roh angin dengan jentikan pergelangan tangannya. Dasar bodoh,
kau bahkan tahu cara membuat klon, itu semua tentang kepekaan ilahi ditambah energi tak terbatas. Terkejut karena dipukuli, roh angin mendengus lalu melakukan apa yang diperintahkan roh lonceng. Detik berikutnya, tubuhnya berpendar dengan segudang cahaya suci, dan dia tanpa sengaja menciptakan ratusan klon. Melihat ini, Julian tampak terkejut. Tidak, bukankah kau klonku? Bagaimana bisa kau punya begitu banyak klon? Sambil berbicara, Julian menatap ratusan klon roh angin dan menemukan bahwa tingkat kultivasi terendah berada di tingkat ke-8 puncak ekstrim kecil, sementara tingkat tertinggi telah mencapai puncak ekstrim besar ki mendalam, yang hampir membuatnya pingsan. Astaga, makhluk mengerikan macam apa ini? Salah satu klonnya tidak hanya menciptakan ratusan klon, tetapi tingkat kultivasi mereka juga sangat tinggi. Tuan, apa artinya itu dibandingkan dengan apa yang kumiliki? Teriak roh api tiba-tiba. Julian terkejut dan menoleh. Ia melihat roh api merentangkan tangannya dan seketika menciptakan ribuan klon fisik. Terlebih lagi, tingkat kultivasi setiap klon berada di puncak Xuan Qi, dan yang tertinggi bahkan telah mencapai puncak Yuan Qi. Tidak. Julian benar-benar panik. Kau sedang mempertontonkan ilusi padaku, kan? Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku perlu menjelaskan ini padamu. Roh lonceng melipat tangannya dan berkata sambil tersenyum, kau adalah guru asli kami, dan juga orang pertama di seluruh langit dan berbagai alam yang mengumpulkan 3 bunga di puncaknya. Cara Anda memasuki kendaraan agung tertinggi primordial secara alami berbeda dari dewa-dewa lainnya. Lebih tepatnya, kendaraan agung tertinggi primordial Anda adalah kendaraan agung tertinggi primordial yang sejati. Julian masih benar-benar bingung setelah mendengar ini. Begini, kata roh lonceng sambil berpikir, seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Pada awalnya, untuk memasuki kenaikan agung kekacauan primordial, 3 hal mendasar itu mutlak diperlukan. Pertama, ada tulang emas dan tubuh emas tertinggi. Kedua, ada kultivasi agung tertinggi. Dan ketiga, ada 8 klon fisik. Ya, Julian mengangguk. Itulah yang dikatakan semua orang pada awalnya. Namun, inilah cara untuk mencapai kesempurnaan agung kekacauan primordial, kata roh lonceng dengan suara berat. Ini adalah kesempurnaan agung kekacauan primordial dengan standar yang diturunkan oleh Dao Agung tanpa batas, versi yang dikebiri. Julian, seorang kultivator Mahayana primordial tertinggi sejati perlu memiliki 9 fundamental, kata roh lonceng, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Selain 3 yang baru saja saya sebutkan, ada juga pengendalian awan, harta spiritual, tubuh ilusi, hewan peliharaan spiritual, dan transformasi Dao menjadi alam. Mendengar itu, Julian tampak tak percaya. Bukankah ini berarti bahwa jika seseorang ingin benar-benar mencapai Dao Agung kekacauan primordial dan puncak tertinggi, ia juga harus merujuk pada pepatah 32 karakter pada prasasti kuno puncak tertinggi? Mari kita gabungkan dulu, kata roh lonceng sambil tersenyum. Tuanku, dengan puncak sejati kultivasi kenaikan agung kekacauan primordial, ditambah 3 bunga berkumpul di puncak dan 5 ki penguasaan Dewa Iblis, Anda sudah cukup untuk melawan Ronan sampai mati. Setelah mendengar itu, Julian menyipitkan matanya dan, tanpa ragu sedikit pun, mulai mengaktifkan ki tanpa batas, menggabungkan tulang emas, tubuh emas tertinggi, dan avatar hewan peliharaan roh. Saat dia menggerakkan tangannya, tulang emas menyatu terlebih dahulu dengan tubuh emas tertinggi, diikuti oleh 3 hewan peliharaan roh ilusi, roh lonceng, roh api, dan roh angin, yang langsung menyatu menjadi satu. Segera setelah itu, awan kelabu berputar-putar di langit, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan lonceng purba berbunyi, suaranya yang seperti mimpi memenuhi seluruh ruangan. Dalam sekejap, tubuh emas puncak tertinggi Julian yang menyatu memancarkan serangkaian 10.000 warna yang memukau, seketika memenuhi seluruh surga ke-40. Kemanapun 10.000 sinar cahaya itu lewat, semua makhluk hidup dan dewa di 40 langit, termasuk mereka yang berasal dari sekte-sekte yang tidak ortodoks, berlutut di tempat itu dan bersujud menyembah. Tak satu pun dewa yang berani mengangkat kepala, semuanya bersujud dalam ziarah yang khusyuk. Setelah 100.000 pancaran cahaya menyebar hingga ke tepi surga ke-40, mereka segera mulai menghantam formasi Wuji yang telah dipasang. Dalam sekejap, 10.000 pancaran cahaya warna-warni bertabrakan dengan cahaya suci yang menyilaukan yang memancar dari susunan tanpa batas, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga dan getaran hebat. Seluruh 40 langit seketika mulai berguncang hebat, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Pada saat yang sama, di puncak kehampaan surga ke-40, yang telah terpisah dari alam seluruh surga, seorang lelaki tua berambut hitam yang duduk bersila di atas futon tiba-tiba membuka matanya. Janggutnya yang panjang bergerak tanpa angin, dan aura yang memandang ke seluruh surga dan jutaan dunia tiba-tiba memancar. Berani menembus puncak agung ki primordial saat ini dan memadatkan kenaikan agung kekacauan primordial, dia benar-benar anak kecil yang pemberani. Setelah mendengar itu, pria dan wanita yang duduk di atas futon di sisi kiri dan kanan orang tersebut perlahan membuka mata mereka, memperlihatkan ekspresi aneh. 36 Kaisar, 12 Raja Dao, teriak tetua berambut hitam itu dengan suara gaib, stabilkan formasi tanpa batas. Pertempuran untuk memusnahkan para iblis bergantung pada ini. Saat dia memberi perintah, puluhan makhluk superkuat yang berkumpul di tepi arena langsung meninggalkan tempat duduk mereka di putian, melayang ke langit dan segera menyebar keluar. Detik berikutnya, ke-48 pembangkit tenaga super ini secara bersamaan melepaskan kekuatan ilahi mereka, dan cahaya suci yang sangat besar dan tak terhitung jumlahnya turun dengan cepat, menyuntikkan kekuatan tanpa batas ke dalam susunan tak terbatas yang mempesona yang telah menjebak 40 langit.
10.000 cahaya warna-warni Julian kembali menyerang, menyebabkan formasi Wuji bergetar hebat, lalu menghilang tanpa jejak. Merasakan suasana tersebut, pria tua berambut hitam itu menatap kedua pria dan wanita di sisi kiri dan kanannya. Sahabatku, tampaknya rekan Taois Darren tidak benar-benar berkomitmen untuk membasmi iblis. Saat ini, kita harus bekerja sama. Mendengar itu, salah satu roh dewi yang sangat cantik terdiam sejenak, lalu tiba-tiba bertanya, mungkin kita sebaiknya menunggu senior Taichu, lagi pula, dia. Apakah itu berguna? Ejek seorang lelaki tua berambut putih lainnya. Jika dia ingin berpartisipasi, dia tidak akan terang-terangan menahan 15 sambil diam-diam melindunginya. Setelah mendengar itu, Dewi cantik itu mengangguk tak berdaya. Ini adalah pertempuran terakhir kita. Tetua berambut hitam itu berkata dengan suara yang jelas dan agung, jika kita berhasil menghancurkan iblis kali ini, kerajaan kita yang tak terhitung jumlahnya akan dapat menikmati jutaan zaman kedamaian. Jika tidak, kemungkinan akan terjadi malapetaka yang lebih besar bagi kerajaan kita yang tak terhitung jumlahnya. Apakah malapetaka ini benar-benar berasal dari seluruh langit dan berbagai alam? Tiba-tiba, sebuah raungan terdengar dari kejauhan, dan seberkas cahaya suci aneka warna muncul, seketika mengembun menjadi sosok Kaisar Dao Darren. Dia menunggangi Derek, tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan, namun dia tampak sangat marah. Saat menatapnya, baik lelaki tua berambut hitam maupun kedua dewa laki-laki dan perempuan itu tidak mengeluarkan suara, tetapi suasana tiba-tiba menjadi sangat aneh. Ronan, bukankah kau terlalu terburu-buru? Kaisar Darren tiba-tiba mendengus dingin, dia masih orang pilihan Dao. Sebelum Dewa Lembah mencabut gelarnya sebagai orang pilihan Dao, tidak ada dewa yang dapat menjelek-jelekkan dia sebagai iblis. Mendengar itu, lelaki tua berambut hitam itu mengelus janggutnya dan tiba-tiba tertawa kecil. Darren, pria tua berambut putih itu tiba-tiba angkat bicara, aku mengirimmu turun untuk membujuk mereka agar menyerah, bagaimana mungkin kau membantu iblis itu? Mungkinkah dia telah berasimilasi? Dewi cantik itu juga mencibir, Kaisar Darren Dao kita adalah pendukung terbesar iblis Julian itu. Bersambung,